Alhamdulillah dengan kepemimpinan Pak Prof Nelson Ya, dengan tagline 2 kali lebih baik. ya. Alhamdulillah ini sudah mulai dinikmati oleh masyarakat. Oh gitu ya. Walaupun ini dalam kondisi pandemik, Ya. tapi bagaimana pemerintah daerah, pemerintah Nelson Hendra Ya. berusaha bagaimana mensejahterakan rakyat, bagaimana membangun infrastruktur Ya, yang tentunya ini bermanfaat untuk kebutuhan rakyat. Bang Jago, Abang Jago, sorry Bang Jago, ampun Bang Jago. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bang Jago. Bangun fakta, jangan gosip. Edisi Selasa ya, 26 Oktober 2021. Bang Jago lagi dengan salah satu tokoh masyarakat Kabupaten Gorontalo, mantan Lurah Bolihuangga ya, yang akrab disapa Ayah Katu. Jadi Bang Jago lagi di Warkop Pinogu, terletak di wilayah Kabupaten Gorontalo, ya Limboto. Jadi Bang Jago pengen menyapa. Assalamualaikum Ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi Ayah, ini Bang Jago pengen tanya kabar ini Ayah, gimana kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi di masa pandemi ini Ayah tetap semangat ya? Oh iyalah. Jadi ini Ayah, ini kan Bang Jago, ya kali ini podcast keliling juga bersama Ayah Katu, ya. Ini Ayah ini kan mantan Lurah Bolihuangga. Iya. Itu Ayah sejak tahun berapa itu Ayah? Saya diangkat lurah itu Iya. sekitar tahun 2006. 2006 ya. 2006. Jadi itu masih pemerintahnya Pak almarhum David Bobiu. almarhum ya Pak David Bobiu. Jadi gini Ayah, ini kan Bang Jago melihat Ayah ini kan rame juga ini di Warkop ya. Jadi melihat Ayah ini selalu hadir. Setiap ada para komunitas juga ini kan Ayah ini terkenal, Ayah Katu ini ada punya power ya. Jadi selalu membuat bukan keonaran. Selalu kalau ada gesekan Ayah selalu ya menghantam, selalu ya melihat menyoroti kan. Jadi melihat kepemimpinan ya pemerintahan sejak dulu sampai sekarang kan. Jadi Ayah kalau melihat pemerintahan di bawah kepemimpinan Pak Prof Nelson Tomalingo 2 periode, ini kan kondisi Kabupaten Gorontalo Ayah. Jadi gimana ya kalau menurut pendapat Ayah juga Ayah Katu ini untuk kepemimpinan Pak Prof Nelson? Alhamdulillah dengan kepemimpinan Pak Prof Nelson, Ya, dengan tagline atau dengan apa namanya, ya, 2 kali lebih baik. ya. Tagline Alhamdulillah ini sudah mulai dinikmati oleh masyarakat. Oh gitu ya. Walaupun ini dalam kondisi pandemik, Ya. tapi bagaimana pemerintah daerah, pemerintah Nelson Hendra Ya, berusaha bagaimana mensejahterakan rakyat, bagaimana membangun infrastruktur Ya, yang tentunya ini bermanfaat untuk kebutuhan rakyat. kebutuhan rakyat. Jadi oke. Ayah jadi Bang Jago ini mau kopi dulu Ayah. Silakan Pak Jago. Ini kita diskusi santai saja ya. Ini kan Ayah kan sudah menjelaskan kepemimpinan 2 periode Pak Prof Nelson Tomalingo. Iya. Ini menurut Bang Jago dari segi kepemimpinan sekarang ini ya, ini selalu ada gesekan Ayah. Jadi antara ya beda warna lah, Iya. kan? Kalau menurut Ayah gimana ini untuk mengatasi persoalan yang sekarang ini tidak bersatu untuk kepemimpinan ya dari pusat atau daerah ini dalam kolaborasi lah kalau Iya. dikatakan kolaborasi. Jadi bagaimana Gorontalo ini bisa menurunkan angka kemiskinan ya. Jadi kalau menurut Ayah ini kan tidak bersatu Ayah ya. Ada partai A, partai B ini kan. Jadi begini, Ya. kalau khusus untuk pemerintahan Kabupaten Gorontalo, Iya. ini hampir-hampir tidak ada gesekan.
Oh, tidak ada gesekan. Tidak ada gesekan, baik Iya. itu tidak seperti di daerah-daerah lain yang baru 1-2 bulan pemerintahannya sudah ada kubu-kubuan, Iya. ada apa namanya, ada istilah matahari cuma satu. Iya. Di Kabupaten Gorontalo tidak ada hal yang seperti itu. Betul. Pemerintahan Pak Nelson dengan Pak Hendra itu seiring sejalan. Sejak demi rakyat Kabupaten Demi rakyat Gorontalo. Kabupaten Ya. Gorontalo. Ini juga ya. Ini kan Bang Jago selalu melihat setiap dialog yang digelar di kediaman Pak Ishak Liputo ya. Iya. Itu ketua PMI ya. Ya, Beliau PMI ada power provinsi. ya. Iya. Ya, jadi gini Ayah. Ini kalau Ayah kan selalu hadir ya. Ini dalam dialog ini gimana sih sosok seorang Pak Ishak Liputo ini ketua PMI ya. Iya. Dan beliau juga mengundang seluruh ya elit-elit Elemen. politik ya. Iya. Jadi ada juga pengusaha, ada juga LSM, wartawan. Iya. Jadi kalau Ayah melihat ini teman dekatnya Ayah Katu atau gimana ini Pak Ishak ini? Iya, kalau mau dibilang Menurut Pak Ayah Katu itu gimana kegiatan dialog yang selalu digelar oleh Pak Ishak itu? Gimana tanggapan itu Ayah? menurut saya itu positif sekali. Positif ya? Ini dalam rangka kita apa namanya, bagaimana kita jadi politisi yang baik, bagaimana kita Iya. jadi apa cara berdemokrasi. Iya. Kan itu sehingganya di sana itu dinamakan Warkop Demokrasi. Warkop demokrasi Iya. ya. Jadi mengumpulkan seluruh para politisi, Ya, pengusaha, LSM, Semua elemen. wartawan ya, elemen ya. kumpul di situ Iya, siap. membahas Jadi Gorontalo ke depan. iya, itu bro. Jadi bagaimana bisa menyatukan para pemimpin Gorontalo, ya menurunkan angka kemiskinan ya. Harusnya Iya, begitu. itulah. Gorontalo Jadi- ini punya banyak tokoh, Iya, tapi apa namanya, menurut informasi Iya. Gorontalo itu masuk di urutan kelima Termiskin. tingkat kemiskinannya. Hmm. Gitu. Padahal Gorontalo punya segala-galanya. Iya, iya, Tokoh-tokoh nasional yang ada di pusat itu iya, ada berapa orang Gorontalo, Iya. tokoh berpengaruh. Tapi kan memang saya melihat ada apa namanya, tidak ada keinginan untuk bagaimana mereka bersatu membangun Gorontalo ini. Coba Ayah, ada nggak harapan kepada para pemimpin, baik pusat daerah, untuk harapan kepada para pemimpin aja? Saya cuma menginginkan bagaimana mereka ini bersatu, Iya, punya visi misi yang sama untuk kemajuan Gorontalo. luar biasa loh. Ini menjadi harapan, ya mantan lurah ya, Boliwangga ya. Iya. Mantan lurah Boliwangga, Bang Irfan Angge, berharap kepada para pemimpin baik pusat daerah harus bersatu po demi Gorontalo ke depan. Jadi Ayah, ini juga kan seorang politisi juga ya. Ya, Setelah Ayah menduduki jabatan sebagai lurah Boliwangga, itu selang berapa tahun Ayah masuk dalam politik itu melalui partai apa? saya berhenti lurah itu Gitu? Ya. 2012 kurang lebih tahun 2012. 2012. Setelah saya berhenti, saya hijrah ke Boltim. Boltim ya? Ya, bergabung dengan Pak Sehan Pak Lanjar. Sehan Lanjar. 1 tahun Bupati saya ya? di sana. 2013 saya di sana. Iya. 2014 saya terjun ke politik. Iya. Tapi memang apa namanya belum Ada tanda-tanda ya. Ya. Maksudnya, ya kalau untuk ini dilihat ya belum beruntung ya. Ya belum beruntung. Jadi Ayah pernah caleg juga ya? Ya, 2014 dengan 2019 kemarin. Caleg lewat partai PDI Perjuangan. PDI Perjuangan. Iya. Tapi setelah itu Ayah keluar lagi masuk ya. Untuk sementara saya belum berpartai. Oh, belum berpartai ya. Jadi Ayah pingin capek ya Ayah ya. Iya. Kalau dilihat kalau masuk partai politik capek ya. Dan juga harus sedia ya kalau dibilang ini kan politik ini kan licik ya. Kalau dilihat Ayah. Ini politik ini kan harus mentalnya harus kuat. Ya, sebenarnya kalau saya melihat bahwa politik itu Suci ya. Bukan licik. ini Oh, iya. kebanyakan juga. Iya. Ini orang-orang yang bercokol di dalam itu yang licik. Oh licik. Ya Betul. kalau politik itu bukan kotor. Kotor ya. Cuma orang-orang yang kotor. Iya, siap. Bro. Menghalalkan segala cara. Betul. Jadi harus sediakan 9 jantung ya. Iya. Kalau harus masuk politik ya. Ya. Jadi bro, ini politik juga ini. Jadi setelah Bang Jago bahas soal politik juga, ini juga Bang Jago mendengar Ayah. Ada salah satu putra Gorontalo, pengusaha.
beliau ya saat ini kalau Bang Jago dengar ini ikut membantu pemerintah dalam hal untuk desa lah kalau dibilang atau kelurahan. Iya, Itu benar. siapa sih? Putra Itu Gorontalo. namanya kalau tidak salah Rahmat Mobiliu. Rahmat Mobiliu. Rahmat Mobiliu, panggilan hari-hari Maa. Iya. Terus nama Facebook beliau Tegar Aditya. Tegar Aditya ya. Ya. Beliau ini lagi berada di Gorontalo atau memang- Alhamdulillah beliau sekarang lagi ada di Gorontalo di Boliwangga. Iya. Sudah sejak kapan nggak pulang kampung atau memang beliau Beliau merantau? kurang lebih 15 tahun merantau. Iya. Terus ketika beliau udah berhasil, Berhasil beliau kembali lagi. kembali. Nah, ini yang didengar Bang Jago juga ini beliau memasang ada satu kelurahan Boliwangga ya. Iya. Itu beliau memasang CCTV Sementara di dan lampu-lampu Iya. difasilitasi juga oleh beliau. Iya, benar. Bagaimana kampung halamannya ini menjadi Iya, kelurahan yang lebih iya, terang benderang. terang benderang ya. Iya. Tapi ayah begini ayah, ini selalu berkoordinasi juga dengan pemerintah ya. Iya. Kalau dalam pemasangan ini kan kalau untuk salah satu pengusaha Bang Tegar ya. Iya, Bang Tegar ini selalu ada koordinasi dengan pemerintah atau Oh, kelurahan. iya. Ya. Iya. Jadi sosok beliau ini ya pengen membantu aja, tidak ada. Ya, kemarin saya sempat hubungi beliau Iya. bahwa mungkin 1-2 hari ini ada yang meliput. Oh, Apa, ada wartawan yang bisa mengekspos ya. yang meliput apa jadi kegiatannya Pak Rahmat. Iya. Beliau seperti dasar beliau memang rendah hati. Iya. Beliau bilang ke saya bahwa dia ini bukan kegiatan hari ini dilakukan bukan untuk dipublis, Dipamerkan ya? Dipamerkan. Beliau semata-mata hanya ingin bagaimana masyarakat itu ketika jalan malam itu ada penerangan, Wah. tidak ada rasa takut untuk keluar Iya. malam. Ini bro, Gitu. salah satu pengusaha Putra Gorontalo yang kembali ke daerah, bagaimana kawasan ya, kelurahan beliau itu, tempat tinggal beliau itu menjadi terang benderang supaya ya masyarakat tidak merasa ketakutan ya. Ya. Sebelum ditutup Bang Jago, ada nggak mau disampaikan kepada publik? Biasanya kan di grup-grup setiap warkop Iya. ada berbagai polemik yang mengatakan bahwa bupati di periode ya belum maksimal dalam ini, atau ada yang mengatakan ya menjelang Pilgub Pak Prof Nelson ini kan diwacanakan untuk maju sebagai calon Ya. gubernur. Ya. Jadi ini berbagai polemik juga ini ayah. Kalau menurut ayah untuk pesan terakhir kepada ya publik. Jadi kalau melihat ya, Ya. dia kan beliau juga sudah 2 periode Ya. memimpin. Jadi kalau tanggapan ayah sendiri gimana ini ayah? Jadi yang Beliau pertama, diwacanakan maju di Pilgub. Ya. Yang pertama sebagai masyarakat Kabupaten Gorontalo Ya. yang sudah merasakan tangan dinginnya Pak Prof Nelson. Iya. Tentunya saya dan mungkin juga teman-teman masyarakat Kabupaten Gorontalo Iya. tentunya tidak ada alasan untuk tidak mendukung beliau ketika beliau akan maju ke Pilgub, ya. Pilgub pemilihan Jadi, gubernur. sebagai calon gubernur. Ya. Iya. Kalau untuk Papan 2 gimana itu? Kalau Papan 2 tentunya ini diserahkan juga ke beliau. Oh, karena ini Ya, kemauan ya, Pak Prof juga ya. ya. Tapi kalau melihat Cuman saya dari sini- berharap bagaimana kita akan memenangkan pertarungan, sehingganya saya berharap beliau jeli dalam memilih pasangan. Iya. Seperti itu. Jadi inilah hasil diskusi bersama Ayah Katu ya. Ini yang akrab di sapa juga setiap warkop ya. Baik Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, provinsi. Ini salah satu tokoh masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Gorontalo. Jadi makasih nih Ayah sudah saling Makasih banyak. diskusi santai. Jadi bro, setelah diskusi santai bersama Bang Jago, Ayah Katu, maka Bang Jago pingin akhiri. Bersama Bang Jago, bangun fakta, jangan gosip. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang jago, sorry Bang Jago, ampun Bang Jago.